Halo, selamat datang di channelku. Semoga kabar kalian yang di sana baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham. Buat yang baru dengar kata saham atau baru aja memulai saham, saya sarankan menonton video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dulu, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sebelum kita ngomongin saham, ada yang tahu nggak kenapa sebuah perusahaan seperti Gudang Garam Tbk, Bank BRI Tbk itu ada nama Tbk-nya ujungnya? Apa sih artinya Tbk itu? Tbk itu artinya terbuka. Perusahaan seperti Gudang Garam, Bank BRI itu sahamnya terbuka untuk publik. Intinya sahamnya itu udah bisa kita beli. Dari penjelasan tadi, gua anggap kalian ngertilah apa artinya Tbk. Dan mungkin kalian tahu perusahaan apa aja yang udah Tbk. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Apa itu saham? Saham itu adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan yang berupa lembaran saham. Yang intinya kalau lo udah beli saham, lo udah jadi pemilik perusahaan tersebut. Ngomong-ngomong tentang lembaran saham, dulu emang ada lembaran saham. Tapi sejak zaman udah digital, sekarang tinggal buka HP aja udah bisa lihat saham. Satuan yang dipakai di saham itu dinamakan lot. Apa artinya lot, Bang? Lot itu artinya 100 lembar saham. Minimal untuk membeli sebuah saham perusahaan itu 1 lot. Misalnya kita ketik di Google Gojek Tokopedia atau kita sebut GoTo, bisa kita lihat harga per lembarnya Rp366. Untuk membeli 1 lot, kamu hanya ngeluarin uang Rp36.600. Cukup murah bukan? Dengan itu, lo udah jadi pemilik saham GoTo meskipun cuma 1 lot. Ada 700 lebih perusahaan yang udah Tbk. Salah satu contohnya Bank BRI. Mungkin dari kalian gak asing lagi dengan Bank BRI ini. Di 2022, Bank BRI membagikan keuntungan 26,4 triliun kepada para pemegang sahamnya. Dan per lembar saham mendapatkan 174,23. Nah, inilah yang dimaksud dengan dividen, yaitu keuntungan sebuah perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dividen ini bisa berupa uang tunai ataupun saham. Ngomong-ngomong soal saham, keuntungan investor saham itu kan didapat dari capital gain dan dividen. Kira nggak gimana terbentuknya sebuah saham di sebuah perusahaan? Biar kalian nggak penasaran dan supaya lebih paham tentang saham, kita bikin ilustrasi. Tanya, ada seorang chef terkenal nih, namanya Budi. Budi pengen keluar dari kerjaannya buat ngebangun usaha restoran. Tapi ada yang kurang, dia nggak punya modal buat bangun usahanya.
Setelah berpikir yang cukup lama, dia punya solusi buat ngajak kerja sama temennya. Namanya Andi, dia orang kaya, tapi nggak bisa masak. Terus mereka berdua diskusi, mau nggak lo kerja sama gua? Setelah diskusi panjang kali lebar, mereka berdua sepakat. Budi sebagai chefnya dan Andi sebagai investornya. Andi langsung kasih modal 50 juta dan Budi langsung beli peralatan masaknya. Setelah itu mereka berdua diskusi tentang berapa besar kepemilikan saham masing-masing. Setelah diskusi yang panjang, mereka berdua sepakat untuk membagi sama rata kepemilikan saham masing-masing. Terus dalam akte pendirian perusahaannya, mereka menerbitkan 100 lembar saham. 100 lembar saham ini diambil bukan dari nilai 50 juta tadi, tapi berdasarkan nilai usaha, yang dimana nilainya semakin meningkat seiring dengan perkembangan restorannya. 5 tahun kemudian, restoran yang didirikan semakin berkembang, pelanggannya pun semakin ramai. Setelah dihitung, total aset mereka sekarang 300 juta, yang dimana per lembar sahamnya bernilai 3 juta. Nah, di sini Andi dan Budi sama-sama punya kepemilikan 50% saham. Jadi, total nilai aset mereka sekarang sama-sama 150 juta. A few moments 6 bulan kemudian, restorannya mendapatkan laba bersih 50 juta. Setelah dikurangin dari kewajiban pengeluarannya. Setelah itu, mereka rapat pemegang saham buat ngebahas laba bersih yang tadi. Hasil rapatnya diputuskan 50% dari laba bersih buat modal tahun depan dan 50%-nya lagi dibagikan kepada para pemegang saham, sering kita sebut dividen. Budi mendapatkan dividen 12.500.000. Sedangkan Andi mendapatkan 12.500.000 juga. Nilainya sama karena sama-sama punya kepemilikan saham 50%. A few moments later. Keberhasilan restorannya di tahun ke-1 menarik investor buat membeli sahamnya. Salah satu contohnya Doni. Dia cukup tertarik untuk membeli sahamnya walaupun cuma 10%. Sebelum membeli, dia udah berpikir dengan saham sebagus ini, harga ini masih tergolong murah. Dan kebetulan juga, pas hari itu, Budi dan Andi lagi butuh uang. Akhirnya, mereka berdua sepakat untuk menjual 5% dari saham mereka masing-masing ke Doni. Dengan masuknya Doni, kepemilikan sahamnya berubah. Budi dengan kepemilikan saham 45% sekarang nilainya menjadi 135 juta. Sedangkan Andi dengan kepemilikan saham yang sama nilainya sekarang 135 juta juga. Dan yang terakhir Doni dengan kepemilikan saham 10% nilainya 30 juta. Tapi ini sekedar ilustrasi kecil, bahkan market cap saham yang kalian bayangkan lebih besar. Mungkin kalian agak boring nih dengerin ilustrasinya, tapi itu penting supaya kalian ada bayangan sendiri nih investasi saham seperti apa. Oke, cukup sampai di sini aja dulu videonya. Nanti kita akan bahas saham di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, silakan di like dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.